Salam sejarah. Bertemu kembali kita dalam materi pembelajaran sejarah, yaitu perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC ini nanti adalah perlawanan dari Gorontalo, Banten, Tidore, dan Mataram. Dalam materi ini kita akan membahas orang-orang hebat yang mampu melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun, kita harus ingat bahwa kita tidak harus menjadi orang hebat dulu untuk memulai sesuatu, tetapi kita harus memulai sesuatu untuk menjadi orang hebat. Mari kita membahas perlawanan terhadap VOC bersama saya, Charles Sihombing. Kompetensi dasar materi ini masih kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Dalam materi ini kita akan membahas 4 kerajaan, 4 daerah yang melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang pertama Mataram, yaitu Sultan Agung menyerang VOC. Kemudian Banten, di mana Sultan Ageng melawan VOC. Kemudian Gorontalo atau Makassar melakukan perlawanan melalui Sultan Hasanuddin, dan Tidore melalui Sultan Nuku. Secara umum, penyebab perlawanan itu ada 3. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa Eropa terhadap urusan dalam kerajaan, sehingga menimbulkan rasa tidak senang terhadap Belanda, terhadap VOC, karena urusan dalam negeri mereka ikut dicampuri oleh Belanda. Lalu dari segi ekonomi, yaitu adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Monopoli perdagangan inilah yang akan menghilangkan penghasilan dari kerajaan atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga menimbulkan perlawanan, menimbulkan semangat untuk mengusir bangsa asing. Kemudian perlawanan disebabkan juga dengan adanya motivasi agama, karena bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu menyebarkan agama Kristen yang dianggap nanti melakukan pemaksaan dan juga menyebarkan agama Kristen di daerah-daerah di mana pemeluknya sudah beragama Islam. Itu secara umum. Mari kita lihat secara khusus wilayah per wilayah. Yang pertama kita bahas Sultan Agung menyerang VOC di Batavia. Adapun latar belakang kenapa Sultan Agung atau Mataram melakukan penyerangan ke Batavia, yang pertama disebabkan oleh monopoli perdagangan yang dijalankan oleh VOC. Ini merugikan pedagang-pedagang Mataram dan juga merugikan Mataram. Ditambah lagi dalam mengadakan monopoli tersebut, pedagang-pedagang Mataram merasa terancam karena pedagang-pedagang Mataram dihalang-halangi oleh VOC, sehingga mereka tidak mampu melakukan perdagangan sampai ke Malaka dengan tenang. Kemudian, secara politik, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram atas Pulau Jawa. Padahal Sultan Agung mempunyai ambisi ingin menjadi penguasa Pulau Jawa. Karena VOC ada di Batavia dan Batavia itu ada di Pulau Jawa, maka ambisi atau keinginan Sultan Agung untuk menjadi penguasa Jawa itu tidak bisa terlaksana. Kemudian yang terakhir, kenapa Mataram menyerang VOC? Karena VOC menolak untuk membantu Mataram mempersatukan Pulau Jawa. Jadi VOC menolak membantu Mataram sewaktu ingin menyerang Surabaya,
Banten, dan wilayah Banjarmasin. Inilah latar belakangnya sehingga tahun 1628-1629 Sultan Agung mengkomandokan untuk menyerang VOC di markasnya di Batavia. Penyerangan ini dilakukan 2 kali, tahun 1628, tahun 1629. Tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Pada saat itu yang berkuasa menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah Jan Pieter Kun Kun. Jadi Pieter Zoon Kun ini adalah Gubernur Jenderal VOC yang nanti menjadi lawan, menjadi rival dari Sultan Agung. Kemudian tahun 1629 Sultan Agung mengomandokan untuk menyerang VOC kembali di bawah komando Tumenggung Suro Agul-Agul. Namun kedua serangan tersebut mengalami kegagalan. Secara umum, penyebab kegagalan ini disebabkan oleh jarak yang jauh antara Mataram. Mataram itu sekitar kira-kira Yogyakarta yang sekarang, dan ke Batavia. Batavia itu adalah Jakarta yang sekarang. Nah, Batavia, Jakarta ini sangat jauh sehingga membuat pasukan Mataram harus mempersiapkan diri dengan baik dan juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dibuat untuk bisa menguasai Batavia. Kemudian penyerangan terhadap VOC ke Batavia oleh pasukan Mataram ini mengalami kegagalan karena lumbung-lumbung padi milik Mataram dibakar oleh VOC. Hal ini menjelaskan bahwa di antara pasukan Mataram ada pengkhianatan, karena bisa dipastikan bahwa lumbung-lumbung padi tersebut sifatnya adalah rahasia di Karawang dan di Bekasi. Nah, kalau bersifat rahasia berarti ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pasukan dari dalam Mataram sehingga VOC mengetahui daerah-daerah yang menjadi basis atau tempat didirikannya lumbung padi. Dan yang terakhir, penyerangan terhadap VOC oleh Mataram itu disebabkan oleh persenjataan VOC yang lebih unggul dibanding pasukan Mataram. Jadi kedua serangan tersebut tahun 1628 dan 1629 mengalami kegagalan, dan nanti Sultan Agung menarik pasukannya dan menghukum pemimpin-pemimpin yang gagal dalam melakukan penyerangan tersebut. Sepeninggal dari Sultan Agung, pengganti Sultan Agung, Sultan Amangkurat I sudah lebih lunak. Beliau mengadakan kerjasama dengan VOC. Kerjasama inilah yang menyebabkan rasa tidak senang dari Trunojoyo, sehingga Trunojoyo itu mengadakan pemberontakan terhadap Sultan Amangkurat I. Pemberontakan Trunojoyo sangat mengkhawatirkan Amangkurat I, sehingga Amangkurat I meminta bantuan VOC, dan VOC memberikan bantuan, namun konsekuensinya bahwa wilayah-wilayah pesisir utara Pulau Jawa itu harus diserahkan kepada VOC. Itulah yang harus ditandatangani oleh Amangkurat I dalam Perjanjian Mataram.
Kemudian tahun 1755 ditandatangani kembali Perjanjian Giyanti. Nah, Perjanjian Giyanti ini adalah menandai bahwa Mataram itu secara resmi sudah bubar. Kenapa? Karena Perjanjian Giyanti ini nanti membagi Mataram atas 2 wilayah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti ini diawali adanya pemberontakan Raden Mas Said yang nanti dibantu oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi akhirnya berhasil diminta oleh Sunan Pakubuwono III untuk menghadapi Raden Mas Said, dan Raden Mas Said berhasil dikalahkan. Nah, dalam Perjanjian Giyanti ini wilayah-wilayah Mataram itu dibagi 2, dan ini menandai Mataram tidak lagi menjadi suatu wilayah yang kuat. Kemudian dalam tahun 1757 ditandatangani lagi Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga ini adalah perjanjian yang menandai wilayah Surakarta menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaraan. Ini dilatar belakangi nanti Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa itu melakukan pemberontakan terhadap Surakarta, dan hal ini membuat ketiga pihak tersebut, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan VOC harus mengakui dari Raden Mas Said dan diberikanlah wilayah yang disebut dengan Mangkunegaraan. Jadi bisa dikatakan sepeninggal Sultan Agung, Mataram tidak lagi menjadi eksis. Mataram sudah terpecah-pecah menjadi wilayah yang lebih kecil. Perlawanan terhadap VOC juga dilakukan oleh Kesultanan Banten melalui Sultan Ageng Tirtayasa. Banten adalah wilayah yang strategis, dan Banten mempunyai potensi sebagai pelabuhan perdagangan yang disinggahi oleh pedagang-pedagang internasional, dan juga mempunyai komoditas yang laku di pasaran dunia. Dan ini menginginkan VOC ingin menguasai Banten, karena VOC akan menjalankan monopoli perdagangan. Dan ini ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa kali serangan VOC tidak berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa menjadi lebih kuat, dan hal ini tidak disenangi oleh VOC, dan VOC mengubah taktik mereka dengan taktik adu domba, yaitu antara Sultan Ageng dengan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Dan Sultan Haji merasa bahwa Sultan Ageng Tirtayasa itu memberikan kekuasaan kepada saudaranya Pangeran Purbaya, dan inilah yang diprovokasi oleh Belanda supaya Sultan Haji mau membantu VOC untuk melawan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah yang menjadi kehebatan VOC dalam melakukan politik adu domba. Dan ini berhasil. Politik adu domba ini berhasil sehingga Sultan Haji membantu VOC. Dan akhirnya VOC berhasil menguasai Banten. Penguasaan atas Banten itu ditandai nanti dengan Perjanjian Banten tahun 1684. Hasilnya adalah
bahwa dalam perjanjian Banten dikatakan bahwa Sultan Haji menjadi Raja Banten. Kemenangan Sultan Haji ini harus membayar biaya perang kepada VOC. Pembayaran perang kepada VOC itu dilakukan dengan harus mengakui eksistensi VOC dalam monopoli perdagangan wilayah Banten. Kemudian pedagang-pedagang Banten dilarang ke Maluku. Kemudian wilayah Cirebon itu harus diserahkan kepada VOC, dan yang paling menyakitkan adalah bahwa VOC lah yang hanya VOC lah yang berhak mengekspor lada dari Banten. Dengan perjanjian Banten ini nanti Sultan Haji bisa dikatakan sebagai sultan atau penguasa boneka, dan hal inilah yang melemahkan Banten, dan akhirnya Banten hanya menjadi wilayah bayangan atau menjadi wilayah yang harus tunduk kepada VOC. Kita berangkat ke wilayah timur. Perlawanan di wilayah timur Indonesia nanti dilakukan oleh Kesultanan Gorontalo melalui Sultan Hasanuddin. Gorontalo itu mempunyai ibu kota Makassar, di mana Makassar ini menjadi pelabuhan yang sangat besar untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, bisa dikatakan bahwa Makassar itu adalah menjadi pelabuhan yang merupakan pelabuhan-pelabuhan yang menjual rempah-rempah yang terbesar di wilayah timur Indonesia. Dan hal ini menginginkan VOC harus melakukan monopoli perdagangan, karena tujuan utama VOC adalah monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan ini maka Makassar ini harus dikuasai oleh VOC. Kemudian alasan lain Gorontalo atau Makassar melakukan perlawanan terhadap VOC adalah dengan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini melakukan pembatasan terhadap pedagang-pedagang Makassar yang melakukan perdagangan dengan memakai perahu pinisi. Dari dulu dikenal bahwa pedagang-pedagang Makassar itu melakukan perjalanan dengan perahu pinisinya yang terkenal dan bisa sampai ke wilayah Madagaskar. Sultan Hasanuddin berhasil mempertahankan wilayah Makassar dengan baik. Beberapa kali serangan-serangan VOC terhadap Makassar itu berhasil diantisipasi oleh Sultan Hasanuddin, sehingga Belanda memberi gelar kepada beliau ayam jantan dari timur. Artinya kegigihan dari Sultan Hasanuddin sehingga beliau diberikan gelar ayam jantan dari timur. Untuk menguasai Makassar, maka VOC melakukan politik adu domba, di mana nanti VOC melalui Cornelis Janszoon Spilman itu berhasil meminta bantuan kepada Arupalaka. Arupalaka ini adalah bangsawan Bone, di mana Bone dikuasai oleh Makassar, dikuasai oleh kerajaan Gorontalo. Dan Arupalaka diberikan janji bahwa wilayah Bone akan merdeka dari Makassar, sehingga Arupalaka mau bekerja sama dengan VOC. Tidak cukup dengan itu, VOC juga meminta bantuan orang-orang Ambon melalui panglima perangnya atau kapitennya bernama Kapiten Jonker van Manipa. Dalam catatan kemiliteran Belanda, Jonker van Manipa merupakan tokoh legendaris yang merupakan
personil militer dari Maluku yang sangat disegani. Dengan adanya persekutuan ini, akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan dan harus menandatangani perjanjian Bongaya. Jadi perjanjian Bongaya inilah yang menandai nanti bahwa Makassar mengakui eksistensi VOC. Isi dari perjanjian Bongaya adalah bahwa VOC mendapatkan hak untuk melakukan praktek monopoli di Makassar. Kemudian VOC dapat mendirikan benteng-benteng di Makassar. Kemudian wilayah-wilayah jajahan dari Makassar seperti Bone dan pulau-pulau lainnya akan diserahkan kepada VOC dan nanti VOC menyerahkannya kepada Arung Palaka. Dan dalam perjanjian Bongaya dikatakan bahwa Arung Palaka atau Aru Palaka menjadi penguasa Bone. Inilah akhir dari perlawanan Makassar. Kita lihat wilayah yang terakhir adalah wilayah Tidore untuk melakukan perlawanan terhadap VOC melalui Sultan Nuku. Bisa dikatakan bahwa Tidore, Ternate atau wilayah-wilayah ini adalah sebagai wilayah Spicy Island atau kepulauan rempah-rempah, di mana rempah-rempah inilah didapatkan di daerah Maluku tersebut. Ada wilayah Ternate, Tidore, Bacan, Opi dan segala macam. Dan inilah yang membuat nanti bahwa VOC harus menguasai wilayah tersebut. Sultan Nuku melakukan perlawanan dibantu oleh rakyat Tidore karena dianggap bahwa VOC melakukan intervensi atau campur tangan di dalam kerajaan Tidore. Sultan Jamaluddin, ayah dari Sultan Nuku, ini adalah sultan yang sudah menentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Dan Sultan Jamaluddin berhasil ditangkap oleh VOC dan dibuang ke Batavia. Nah, sehingga yang menjadi sultan di Tidore menjadi kosong. VOC mengangkat Sultan Kaicil Gai Jira untuk menjadi pengganti Sultan Jamaluddin. Dan ini tidak disenangi oleh Sultan Nuku, atau seharusnya Sultan Nuku adalah penerus tahta karena beliau adalah anak dari Sultan Jamaluddin. Kemudian nanti kenapa Sultan Kaicil Gai Jira didukung oleh VOC? Karena dianggap bahwa sultan tersebut mampu melakukan kerjasama dengan VOC. Juga Sultan Kaicil ini juga berhasil diturunkan oleh VOC dan menggantinya kemudian dengan Sultan Kamaluddin. Nah, Sultan Kamaluddin ini adalah anak dari Sultan Kaucil. Jadi hal inilah yang menjadi penyebab utama campur tangannya VOC ini sudah sampai membuat rasa tidak senang. Ditambah lagi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini menyebabkan perdagangan rempah-rempah akhirnya hanya menguntungkan VOC. Dan VOC dalam melakukan penguasaan terhadap Tidore ini melakukan politik adu domba. Nah, inilah nanti yang menyebabkan perlawanan rakyat Tidore. Dengan kalau kita lihat, kita sudah bahas 3 bagian, yaitu campur tangan VOC, lalu monopoli perdagangan dan politik adu domba. Sultan Nuku berhasil melakukan kerjasama dengan tentara Inggris. Karena tentara Inggris
ingin menjadi penguasa di daerah atau mendapatkan bagian menguasai wilayah Maluku, dan ini diambil alih atau diberi kesempatan oleh Sultan Nuku, dan Inggris akhirnya membantu Sultan Nuku dan berhasil merebut Pulau Banda dan menguasai Pulau Banda tahun 1796. Dan tahun 1797 Sultan Nuku berhasil menguasai Tidore dan menurunkan Sultan Kamaluddin dari tahta kerajaannya, sehingga Sultan Nuku diangkatlah menjadi penguasa Tidore dan berhasil mempersatukan Ternate dan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Nuku. Hal inilah yang membuat Sultan Nuku dianggap sebagai tokoh yang mampu melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, saya ulangi lagi, penyebab perlawanan secara umum itu disebabkan oleh 3 hal. Jadi kalau secara umum itu yang pertama adanya campur tangan bangsa Eropa terhadap urusan internal. Yang kedua adanya bangsa Eropa melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga adanya motivasi agama dari pemuka agama Indonesia karena adanya penyebaran agama Kristen. Inilah penyebab perlawanan secara umum baik di wilayah-wilayah Aceh, Mataram, Tidore, Ternate, dan di daerah-daerah lainnya Mataram. Inilah yang membuat perlawanan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan bertemu dalam materi berikutnya. Salam sejarah.